Ternyata di dalamnya terdapat sosok monster kecil yang gemar membunuh. Setiap hari monster itu akan keluar untuk membunuh seseorang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama James dan juga Lisa. Tampak dari sini kita bisa melihat bahwa James memegang senjata shotgun mengarah ke sebuah kotak misterius. Tak lama setelah itu kotak tersebut terbuka dan muncullah sesosok makhluk kecil yang menyeramkan. Dengan cepat makhluk itu langsung menyerang istrinya yaitu Lisa. Dia pun mati dengan mengenaskan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Adam yang tengah bekerja di kantor sebagai arsitek. Adam ini merupakan seseorang yang sangat-sangat sibuk. Bahkan dirinya pun tidak memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Terlihat saat anaknya yang bernama Charlie ingin bermain dengan sang ayah, ayahnya pun menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Bahkan karena kesibukannya itu, istrinya yang bernama Julie sering marah-marah padanya, sehingga membuat keluarga mereka menjadi kurang harmonis. Tak lama setelah itu mereka kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah James, orang yang ada di awal cerita. Dia dengan gerak-gerik yang aneh langsung memberikan sebuah kotak misterius itu pada Mary. Mary ini adalah ibu dari James. Mary kemudian menanyakan keadaan dari Lisa. Akan tetapi anehnya James menjawab bahwa Lisa dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, Mary langsung mengambil kotak misterius itu begitu saja. Dan di saat bersamaan kotak tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya. James mengatakan bahwa kotak itu merupakan sebuah permainan. James juga mengatakan bahwa kotak itu harus diberikan kepada seseorang yang Mary cintai. Dan jangan pernah sekali-sekali menyimpan kotak tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, James pergi begitu saja. Mary langsung membawa kotak itu masuk dan langsung memberikannya kepada Adam karena Mary sangat cinta kepadanya. Setelah diberikan, tampak kotak tersebut lagi-lagi seperti hidup. Mary lalu menceritakan bahwa kotak itu didapat dari James. Tanpa menaruh kecurigaan, Adam langsung menaruh kotaknya di meja. Di sisi lain kita akan diperlihatkan anak dari Adam yang sudah dewasa bernama Anna. Anna sedang keluar bersama dengan pacarnya yang bernama Tyler. Di situ Anna bercerita kepada Tyler bahwa dirinya sedang hamil. Tyler yang mendengar hal tersebut tidaklah percaya. Dia belum siap untuk menjadi seorang ayah. Tidak hanya itu, ia juga takut kalau dirinya akan dimarah sang ayah. Karena mereka berdua takut dimarahi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak kembali pulang. Di rumah, terlihat kotak itu mulai memancarkan cahaya biru. Dan tiba-tiba keluarlah makhluk yang sama seperti di awal. Makhluk tersebut dengan cepat menaiki tangga. Charlie yang masih belum tidur tidak sengaja melihat makhluk tersebut mulai membunuh Mary. Charlie yang takut langsung turun ke bawah dan melihat makhluk itu perlahan-lahan kembali ke dalam kotak. Keesokan harinya, polisi pun segera datang untuk menginvestigasi rumah Adam. Salah satu detektif langsung menanyakan kronologi tentang kematian Mary. Adam pun langsung menceritakan semuanya kepada si detektif. Namun si detektif bingung karena tidak ada bukti kerusakan maupun bukti perlawanan. Charlie lalu mengatakan bahwa sosok monster yang telah membunuh Mary dan si monster langsung kembali ke dalam kotak. Akan tetapi mereka semua mengira bahwa Charlie hanya sedang berimajinasi. Setelah selesai menginvestigasi, detektif itu pun segera kembali. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Adam didatangi oleh seorang wanita bernama Natalie. Natalie ini merupakan selingkuhan Adam di kantor. Tapi Adam menjelaskan kepada istrinya bahwa Natalie adalah teman kerja. Julie langsung pergi untuk mengambilkannya air minum. Karena tidak ingin hubungan mereka ketahuan, pada akhirnya Adam menyuruh Natalie untuk segera pergi dari sini. Di sisi lain karena Anna dan Tyler capek berkeliling terus dan sudah tidak kembali selama seharian, mereka langsung memutuskan untuk pulang ke rumah Anna karena mereka sedang kelaparan. Sesampai di rumah, Adam langsung menceritakan kepada Anna bahwa Mary telah meninggal dunia. Anna yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya. Tapi lagi-lagi Charlie mengatakan bahwa itu adalah ulah dari monster yang keluar dari kotak tersebut. Tyler langsung berencana untuk membawa kotak itu berharap kotaknya bisa dijual kembali. Adam pun mempersilahkan Tyler untuk membawa kotak tersebut. Akan tetapi ketika Tyler memegang kotaknya, tiba-tiba kotaknya memunculkan cahaya merah, tidak seperti biasanya. Monster itu tiba-tiba langsung keluar dan membuat panik mereka semua. Tyler dan Anna memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Tapi karena Anna tidak ingin meninggalkan keluarganya, akhirnya dia pun kembali ke dalam rumah. Sementara Tyler masih berada di dalam mobil. Saat ia keluar untuk menyusul Anna, tiba-tiba monster itu langsung membunuh Tyler dengan sangat sadis. Setelah berhasil membunuh Tyler, monster itu dengan cepat kembali ke dalam kotak. Setiap monster itu melakukan pembunuhan, jarumnya akan bergerak satu persatu. Karena terjadi pembunuhan lagi, mereka rencananya ingin memanggil polisi. Akan tetapi, Adam langsung mencegah hal tersebut. Para polisi tidak akan percaya kalau mereka menceritakan bahwa ada monster yang keluar dari kotak dan membunuh Tyler.
Para polisi akan menuduh keluarga Adam karena telah membunuh Tyler. Karena tidak ingin ada korban jiwa lagi, akhirnya Adam memutuskan untuk pergi ke rumah James untuk mengembalikan kotak tersebut. Akan tetapi setelah sampai di sana, James terlihat membawa senjata shotgun dan menyuruh Adam untuk segera pergi dari sini membawa kotak tersebut. James langsung menyuruh Adam untuk memberikan kotak tersebut kepada seseorang yang Adam cintai. Adam lalu menanyakan mengapa dirinya harus melakukan hal itu. James selalu menjawab bahwa kotak itu bisa membunuh keluarga dan juga orang-orang terdekat Adam. Karena menaruh kecurigaan, Adam lalu menanyakan apa yang terjadi jika penghitung waktu itu habis. Tapi di sini James tidak menjawab hal tersebut. Dengan cepat Adam langsung pergi dari situ dan langsung membuang kotaknya ke sebuah danau. Di rumah, Julie secara tidak sengaja menemukan sebuah surat dari Natalie untuk Adam. Mulai dari situ, Julie akhirnya tahu kalau Adam dan Natalie memiliki hubungan spesial. Saat Adam kembali ke rumah, istrinya pun marah dan menyuruh Adam untuk tidur di kursi. Keesokan paginya, Adam dikejutkan dengan kotak yang tiba-tiba kembali dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, Adam mencoba untuk menghancurkan kotaknya, akan tetapi semua hal yang dilakukan Adam hanya sia-sia saja. Karena benda itu tidak hancur-hancur, Adam langsung menceritakan bahwa James menyuruhnya untuk memberikan kotak tersebut kepada orang yang sangat dicintai. Pada awalnya Adam ingin memberikan kotak itu kepada Natalie agar keluarganya bisa selamat. Namun Julie menolak hal tersebut. Dia langsung mengambil pistol dan berencana untuk membunuh monsternya ketika monsternya keluar dari kotak. Berjam-jam mereka menunggu, monsternya tidak kunjung keluar. Di sisi lain, si detektif mulai mendatangi James untuk menanyakan tentang kematian ibunya, yaitu Mary. Apakah kematian ibunya terkait dengan keluarga Adam? James dengan cepat mengatakan bahwa keluarga Adam adalah keluarga yang sangat baik. Mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut. Setelah dimintai keterangan, detektif itu langsung pergi dari tempat tersebut. Pada malam harinya, tanpa mereka sadari, monster tersebut mulai masuk ke dalam kamar Anna. Si monster langsung menusuk Anna di bagian perut. Dia pun berusaha untuk berlari ke dalam kamar lain. Tapi dengan cerdiknya, monster itu melewati ventilasi udara untuk bisa masuk ke dalam kamar yang dikunci oleh Anna. Adam langsung mendobrak pintu yang dikunci oleh Anna. Dan mereka pun terkejut setelah melihat Anna mati dengan mengenaskan. Setelah berhasil membunuh Anna, monster itu kembali dengan cepat dan terlihat jarumnya bergerak lagi. Mereka lalu memutuskan untuk menaruh mayat Tyler dan Anna di ruang bawah tanah. Karena Julie tidak ingin kehilangan siapa-siapa lagi, pada akhirnya dia pun menyuruh Adam untuk memberikan kotak itu kepada Natalie. Mendengar hal tersebut, Adam pun langsung pergi ke rumah Natalie. Tetapi karena Natalie akan bekerja, Adam terpaksa menunggu Natalie hingga malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan cepat Adam langsung memberikan kotak tersebut kepada Natalie. Namun di sini terlihat bahwa Natalie tidak benar-benar ingin menerima kotak tersebut. Adam pun langsung memaksa Natalie untuk menerima kotak tersebut. Dan tak lama setelah itu muncul cahaya merah dan monster itu langsung membunuh Natalie di tempat. Ternyata selain jatuh cinta, seseorang yang menjadi korban harus bisa menerima kotak itu dengan tulus tanpa adanya paksaan. Nah, maka dari itu kutukannya akan bisa berpindah. Sebelumnya kita bisa melihat ketika James memberikan kotak itu kepada Mary, Mary bisa menerima kotak itu tanpa adanya paksaan. Begitu juga ketika Mary memberikan kotaknya kepada Adam. Dengan kematian Natalie, Adam pun menyuruh Julie dan Charlie untuk menginap di sebuah penginapan, sedangkan dirinya akan mencoba melawan monster itu sendirian. Keesokan harinya monster itu mulai keluar lagi dan dengan cepat monsternya keluar dari rumah. Adam pun mulai menyadari bahwa monsternya sedang menuju ke tempat Julie. Dia pun segera menyusul Julie ke penginapan. Setelah sampai di sana, ternyata istrinya telah tewas dengan mengenaskan. Kini hanya tersisa mereka berdua saja. Di sisi lain, detektif tadi mencoba bertemu dengan Lucy, yaitu seorang yang sangat suka barang antik. Detektif itu kemudian menanyakan tentang sebuah kotak yang sekarang ada di rumah Adam. Lucy kemudian menjelaskan bahwa kotak itu berasal dari legenda kuno, di mana di sini dijelaskan kalau kotak itu telah diwariskan dari generasi ke generasi antara orang yang dicintai. Setiap generasi yang diberikan kotak tersebut, maka seluruh garis keturunannya akan mati di tangan monster itu. Kotak itu sama sekali tidak bisa dihancurkan, bahkan dibuang di tempat yang jauh pun, kotak itu akan kembali pada pemiliknya. Untuk bisa melepas kutukannya, maka kotak itu harus diberikan kepada orang yang sangat dicintai dan bisa menerima kotak itu tanpa adanya paksaan. Setiap pembunuhan yang dilakukan oleh si monster, maka jarumnya akan bergerak satu persatu. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi ketika putaran jamnya sudah habis.
Tetapi walaupun begitu, Lucy mengatakan bahwa itu adalah mitos atau cerita yang memang sengaja dikarang. Mendengar hal itu, si detektif langsung kembali. Setelah kembali, dirinya mendapatkan kabar bahwa istri Adam telah meninggal. Ketika menginvestigasi tempat itu, si detektif mulai menyadari bahwa pelakunya adalah si Adam. Dengan cepat, si detektif langsung mengerahkan pasukan polisi untuk segera menangkap Adam di rumah. Akan tetapi ketika sampai di rumah Adam, para polisi tidak menemukan keberadaannya. Mereka mengira bahwa Adam telah kabur. Tetapi di sisi lain ternyata Adam sedang mengubur mayat dari Taylor dan juga Anna. Setelah kembali, Adam langsung menyuruh Charlie untuk bersembunyi di dalam kota, sedangkan dirinya berusaha untuk membunuh monster tersebut. Saat monsternya keluar, Adam ternyata berhasil membunuhnya. Ia mengira bahwa mereka sudah terbebas dari kutukannya. Tetapi setelah mereka berpelukan, ternyata monsternya lagi-lagi keluar dari kota. Monsternya dengan cepat menyerang Adam dan membuatnya menjadi pingsan. Saat si monster mulai menyerang Charlie, dengan cepat James langsung datang dan berhasil menembak si monster. Karena tidak ada waktu, James langsung menyuruh mereka untuk keluar. Namun naas, James tewas dengan mudah di tangan monster tersebut. Kini, jarum pada kotaknya sudah menunjukkan di akhir. Di saat bersamaan, tiba-tiba para polisi datang dan mulai menangkap Adam. Adam mencoba menjelaskan bahwa kotak itulah yang telah membunuh banyak orang. Tetapi si detektif dan polisi tetap membawa Adam. Ternyata saat jarumnya habis, si monster langsung keluar dengan wujud yang sangat-sangat besar. Para polisi yang melihat hal tersebut merasa sangat-sangat tidak percaya. Mereka berusaha untuk menembak si monster, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Charlie berlari untuk masuk ke dalam rumah. Adam dan detektif yang melihat hal itu langsung menyusul Charlie. Ia langsung berkata bahwa ini adalah ulah dari kotak tersebut. Karena masih merasa tidak percaya, pada akhirnya si detektif mulai memegang kotak tersebut. Dan tak lama kemudian, kotak itu seolah-olah seperti direset seperti semula. Yang artinya, kutukannya telah berpindah pada si detektif. Nah, mulai dari sini, keluarga si detektif akan diteror oleh monster tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.